My ups is I yesterday found out how squirrels sound. That's the first time. I've never heard. Yeah, I've never. I don't know what they sound like. Turns out they bark. You know this? This is what they sound like. I swear to God. They do sound like that, man. I'm not, I know what chipmunks sound like. I know some of them. Alvin, Simon, and Theodore. But it's so weird. They sound like little dogs. Like if I walk in the dark and I hear that sound and I didn't know there was a squirrel sound, I don't see any dog around. I would have think it's a ghost of a dog. Because where does that sound from? Gini aja, biar kayak orang suci. belakang palanya ada cahaya. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Let's go. What are you guys doing? Seperti biasa kita akan ngomongin apa yang sedang terjadi. Bukan apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi seminggu ke belakang. Saat ini gue sedang ada di rumah, di pantry tepatnya. Ngintip sedikit ya, aduh masih berantakan lagi, maaf ya. Di luar hujan, bahkan hujannya udah dari kemarin. Udah berapa hari ini hujan, besok juga akan hujan. Anak-anak tadi berangkat sekolah juga hujan-hujanan, pakai payung, pakai jaket tebal karena udah mulai musim gugur di sini. Udah mulai memasuki bulan-bulan males keluar rumah kalau nggak perlu-perlu amat. Hiasan-hiasan rumah udah mulai masuk ke hiasan-hiasan Halloween tetangga-tetangga gue. Dan cuacanya udah nggak sehangat di bulan September. Udah mulai dingin, udah mulai kedinginan. Biasanya gue di luar rumah, tapi selain hujan, kalau lagi nggak hujan juga angin. Dan mungkin gue akan ngelanjutin ini nanti di Cafe Auburndale. Tapi sekarang kita ngomongin dulu apa yang sedang terjadi, sudah terjadi seminggu ke belakang. Senin Selasa itu dimulai dengan libur, anak-anak libur sekolah. Tahun baru Yahudi. Apakah saya merayakan tahun baru Yahudi? Tentu tidak. Apakah saya menikmati liburnya? Oh tentu saja menikmati liburnya dong. Kami sekeluarga jalan-jalan ke Manhattan karena waktu Sabtu Minggu kami sempat ke Manhattan terus lewatin Flatiron District. Dari satu H&M ke H&M lain, dari H&M baju ke H&M home yang ada banyak barang-barang rumah kayak dari sendok garpu, tempat sampah gitu-gitu, anduk, kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi itu ada di H&M home. Nah dalam perjalanan menuju ke sana ngelewatin Flatiron District dan terutama ngelewatin ada Lego di situ. Dipo ngeliatin, tapi dari kecil tuh Dipo bukan tipikal yang mau ke sana gitu, nggak pernah minta-minta gitu. Jadi gue nanya, Dipo mau ke Lego? Terus akhirnya dia bilang dia mau, tapi karena kami lagi bawa banyak belanjaan dan kami akan bawa belanjaan lagi, akhirnya disepakatin pas liburan aja, si Senin Selasa ini kan mau libur, kita kesana lagi. Dan akhirnya kesana terus gitu sempet nyobain es krim di Anita Ice Cream yang gak jauh dari situ di Flatiron District yang cukup terkenal dan memang enak gelatonya. Terus sempat ketemu sama Yafi. Yafi ini teman gue dari LA. Nah, ini dia. Balik lagi. Anak LA. Balik lagi barengan sama Kuci. Dia sejak masaknya bangsaku udah bantuin tour ketika ke Amerika bersama dengan Mbak Endah. Tahun 2015 April gue ke LA dan San Francisco dibantu sama Yafi. Waktu tahun 2016 gue ke 5 kota di Amerika Serikat dibantu sama Yafi. Sejak itu setiap kali ke LA pasti ketemu Yafi. Gue bahkan
ada beberapa interview bersama dengan Yafi. Di YouTube gue ada, di YouTube-nya Yafi juga ada, YouTube-nya Anak LA. Cari aja YouTube Anak LA. Dia konten kreator dari Los Angeles. Terus dia lagi ke New York karena istrinya ada kawinan sahabatnya atau saudaranya, gue lupa. Jadi sempat ketemuan, sempat sampai malam, makan bareng. Karena Yafi juga kenal sama anak-anak. Anak-anak waktu tahun 2019 liburan ke sana pernah ketemu sama Yafi. Tapi mereka 2019 dan mereka 2022 tuh jauh banget. Terus ya akhirnya ngobrol-ngobrol, sempat makan. Terus akhirnya malamnya pisah. Nah, secara karir sebenarnya kemarin tuh bukan minggu yang sibuk, tapi lumayan seru. Gue sempet mampir ke podcast seorang komika perempuan namanya Lucy Pohl. Jadi Lucy Pohl ini POHL pada satu waktu, gue lupa kapan persisnya, itu nge-DM gue di Instagram. Dia memperkenalkan dirinya. Terus dia gitu, dia cerita bahwa gue punya Immigrant Jam. Immigrant Jam itu podcast tapi juga ada live comedy show, bahkan lebih dulu live comedy show-nya. Acara stand up yang isinya komika-komika imigran saja. Terus dia nanya, lo mau ngisi nggak acara tersebut? Gue bilang dengan senang hati gitu. Akhirnya janjian 7 Oktober kami ngisi. Terus dia bilang, gue juga ada podcast, mau dong gue interview gitu. Gue bilang mau banget, dan boleh nggak gue interview lo balik gitu. Terus dia juga mau. Akhirnya kemarin nyamperin dia. Menarik sekali, gue tuh ngeliatin podcast. Jadi podcastnya itu ada di Spotify, Apple Music segala macam, Joox. Tapi dia juga ada YouTube-nya. Di YouTube-nya Lucy Pohl, POHL, LUCIE, Lucie Pohl. Tapi dia juga ada Instagramnya dan ada Reels-nya. Menarik sekali interview dia kepada imigran-imigran ini. Karena lucu-lucu, hampir semuanya komedian walaupun gak semua. Tapi juga lucu perspektifnya gitu, kayak mereka ngomongin New Yorker, itu gue ngerti gitu apa yang mereka alamin. Mereka cerita soal gimana orang tua mereka, gue bisa ngebayangin gitu. Jadi menarik sekali. Dan obrolannya sangat-sangat seru. Di podcastnya dia, terus gue ngajak dia ngobrol untuk konten YouTube gue juga. Dan ini tuh kesempatan yang menarik karena Lucy ini adalah pacarnya Tom Delgado. Tom Delgado adalah konten kreator yang sering sekali gue gunakan referensinya. Kalau lu nonton .id weekly vlog dari awal, kemungkinan lu pernah dengar, atau mungkin 0044 weekly vlog episode 42, 43, 44 pernah dengar gue nyebut nama si Tom Delgado ini. Ada YouTube Tom D NYC, TOM huruf D NYC. Ada Instagramnya juga. Itu tuh dia seneng banget ngasih tahu sejarah tentang New York, dan gue sering nontonin itu dan sering ngasih reference di konten YouTube gue. Belakangan gue tahu ternyata penonton YouTube gue ini masuk ke YouTube-nya Tom, terus nyebut bahwa gue tahu lu dari Panji. Jadi Tom dulu yang tahu gue. Tom nawarin pacarnya, itu ada komedian dari Indonesia tuh, lu gak mau wawancara dia untuk podcast lu? Si Lucy ngubungin gue, dan akhirnya kejadian lah gitu. Nah, Tomnya ini sendiri itu juga komika yang cukup senior dan cukup dihormati di New York. Dia punya acara namanya What Else Comedy setiap hari Rabu apa hari Kamis, gue lupa. Salah satu acara komedi yang paling diomongin orang-orang lah. Komika-komika tuh ngomongin itu. Jadi ketemu sama Lucy ini menarik untuk gue. Bukan cuma Lucy-nya menarik dan kontennya menarik dan show-nya menarik, gue pengen stand up di situ. Harusnya klipnya akan muncul untuk member gue eksklusif. Tungguin aja. Tapi juga gue berkesempatan untuk kenal sama Tom yang gue kagumi kontennya. Dan akhirnya Tom DM gue juga, lu mau gak ngisi What Else Comedy? Wah, gue seneng banget. Seneng banget karena gue berkesempatan untuk ngisi acara-acara yang penting, tapi juga dari orang-orang yang gue kagumi gitu. Habis itu hari Rabu gue ngelakuinnya.
hari Kemisnya gue ngisi, gue nge-host jadi host untuk acara Livestream Thursday. Livestream Thursday ini acaranya Mike Tap NYC. Tiap hari Kamis mereka ada live streaming 7 ke 8, 8 ke 9, dan 9 ke 10. Masing-masing hostnya beda-beda. Nah, hostnya tuh harusnya Bonnie Q, tapi dia nggak bisa, jadi gue yang gantiin. Terus jadi gue hari Kamis juga ke Manhattan lagi. Nah, si Mike Tap NYC itu kan selalu di Producers Club Theaters. Nah, Producers Club Theaters itu di West 44th Street. Itu cuman 2 blok dari 42nd Street, yang mana adalah Times Square. Setiap kali gue ke Mike Tap NYC itu gue tahu gue bakal bakar banyak kalori ini, karena gue biasanya colongan open mic, habis itu gue nge-host. Jadi gue gak mau masuk dalam perut kosong. Jadi biasanya gue makan. Salah satu kebiasaan gue tuh keluar di stasiun subway 42nd Street, itu nyari gerobak-gerobak halal. Banyak yang suka nanya sama gue, ada gak sih makanan halal? Banyak makanan halal. Dan akhirnya karena gue plant based, jadi gue makan falafel over rice. Ada klipnya gue ngebahas itu. Kita masukin dulu. Masukin Dit. Sekarang, lu jangan kayak kemarin lagi gak sih? Banyak orang suka nanya sama gue, apakah makanan halal di Amerika banyak, di New York terutama. Jawabannya banyak sekali, terutama karena New York itu diverse. Pas kapan gue pernah posting video lagi makan di Times Square. Jadi gue tuh kalau misalkan ada kerjaan daerah sini, terutama di Producers Club Theaters, kalau gue tau kelarnya bakal malam, gue bakal capek, biasanya gue makan biar ada isinya gitu perut. Soalnya bisa dingin banget kan. Terus kalau nyampe di Times Square, di Manhattan secara umum, setiap perempatan lu pasti ngeliat kayak ada kayak gerobak gitu terbuat dari besi, itu soalnya halal warna-warni. Nah itu adalah makanan-makanan, jajanan-jajanan yang dijual sama orang-orang Muslim. Makanannya, salah satunya kayak yang gue makan ini namanya falafel on rice. Itu untuk vegan. Falafel itu dibuat dari tanaman. Gue nggak tahu, lu bisa Google sendiri lah falafel itu apa, tapi kayak makanan Turki atau makanan Timur Tengah gitu. Jadi pilihannya banyak. Orang suka mikir, bang di New York nggak ada suara azan ya? Bang di New York kalau lagi azan masjidnya nggak bunyi ya gitu. Padahal bunyi. Di Queens banyak yang kayak gitu. Kan gue pernah cerita di salah satu video, kok gelap ya? Nah, di salah satu video, .id episode berapa gue nggak tahu. Tapi jangan 0044 Pikir Blog. Gue mau jelasin Idul Fitri ke Josh Palet. Bingung ngomongnya, gue bilang, ya gue mesti balik ke Indonesia soalnya mau ngerayain kayak Natal tapi untuk Muslim. Terus dia bilang, you mean Eid Mubarak gitu. Oh iya lu tahu ya, kata gue. Terus bilang, kan gue New York Renji gitu. Jadi New York tuh segala macam ada. Terutama untuk orang-orang vegan, pilihannya banyak banget. Lu kalau makan sushi aja ada sushi opsi vegan. Apa coba? Di Indonesia kayaknya, gue kalau misalnya makan sushi di Indonesia, karena gue plant based, gue makan sushi tahu atau sushi yang ada kayak rumput laut itu, tau nggak, yang hijau-hijau, makanya begituan. Kalau emang mau nemenin anak makan sushi gitu. Nah kalau di sini banyak pilihannya. Dan kalau lu ngeliat gue lagi makan kayak di Times Square, biasanya gue makan falafel on rice. Kayak apa ya? Kayak perkedel tapi dari sayur-sayuran gitu. Orang biasanya nggak suka ke Times Square karena terlalu banyak turis. Jadi gue kalau makan seneng beli dari mana terus sini duduk. Karena memang banyak turis. Tapi gue juga seneng ngeliatin dan merhatiin orang. Setiap manusia yang lagi di sini tuh menarik gitu untuk liatin. Ada yang sama pasangannya, ada yang sendiri. Seru sih. Oke. Abis itu udah selesai jadi open mic, nge-host, pulang, udah nggak terlalu banyak kegiatan lagi. Sisanya dihabiskan di rumah karena masih ada kebocoran pipa
heater. Susah banget memang hidup di di rumah yang tua, tapi ya beginilah perjuangannya. Nah, tapi di luar dari apa yang terjadi sama gue seminggu ini, gue mau ngomongin soal betapa hebatnya anak-anak gue beradaptasi. Awalnya tuh gara-gara gue kepikiran sendiri, buat gue ini pun sulit gitu. Kayak pas kapan tuh gue pulang malam-malam tuh, kayaknya dari Mike Dap NYC deh, pulang malam-malam naik bis, tiba-tiba bisnya berhenti lama banget. Kata gue kenapa nih gitu. Ternyata pas gue tengok kanan tengok kiri, ada banyak bis berhenti. Pas gue turun ternyata ada jalan ditutup saja, nggak ada informasi apa-apa. Bahkan semua bis yang lewat situ, entah itu yang gue naik Q27, ada Q31, ada Q12, itu nggak ada yang tahu kenapa jalan ditutup. Nggak jelas aja. Anjing, aneh banget, seluruh jalan ditutup, nggak jelas banget anjing. Fuck is going on? Itu kan aneh banget gitu. Gimana cara gue balik gitu? Banyak yang di bis nggak tahu cara balik. Akhirnya gue buka Google Map dan Move It, itu aplikasi untuk transportasi. Habis itu gue terpaksa mesti jalan 11 menit untuk naik bis lain untuk pulang ke rumah. Gue habis jalan 11 menit dari lokasi tadi, mau naik bis Q12, baru aja lewat bisnya. Nunggu dah. Tapi itu sambil jalan tuh gue mikir, gila ini ada aja gitu penyesuaian. Lu pikir lu udah hafal rute bis, tiba-tiba ada aja kejadian yang aneh gitu. Dan itu baru gue. Suka berpikir seorang anak-anak gue. Karena gue ingat, kepindahan gue ke New York, salah satunya adalah karena ingin memanfaatkan kepindahan ini sebagai cara untuk mengajarkan anak-anak akan perubahan dan akan adaptasi. Belakangan ini gue tuh lagi mengagumi kemampuan anak-anak gue dalam beradaptasi. Begitu hebat, gue agak kesal sama diri gue sendiri bahwa gue sempat hitungannya menganggap remeh harus gue akuin. Tapi coba kita tarik mundur. Ada sebuah ungkapan. Ungkapannya itu kurang lebih, bad times create strong people create good times create weak people create bad times create strong people, dan seterusnya. Ini sesuatu yang gue pikirin sejak lama. Hidup gue alhamdulillah sekarang menyenangkan. Gue sangat yakin menyenangkannya ini adalah datang dari perjuangan yang diawali dari relatif ketiadaan. Bukannya nggak ada banget gitu. Gue nggak mau menampilkan perjuangan bapak dan ibu gue terutama sejak mereka cerai dan bokap gue nggak ada kerjaan, ibu gue yang banting tulang. Tapi sebelumnya kami sempat hidup jauh lebih menyenangkan lagi. Kan gue pernah cerita bokap gue tuh dulu sempat kerja di Caltex, terus Ayapco, duit banyak, liburan ke pulau pribadi milik perusahaan di Kepulauan Seribu, tiap weekend ke clubhouse di Hilton, lahirnya aja di Singapura, tinggalnya di Simpro, kanan kiri bule, sempat oke. Tapi kemudian ekonominya roboh, lalu cerai, lalu sekeluarga pernah hidup bareng dalam sebuah kamar, berjuang lah. Tapi dari situ, bad times create strong people. Jadilah orang-orang kuat seperti gue, kakak gue, adik gue, berjuang, yang akhirnya membawa hidup yang nyaman lah, yang oke. Tapi datang sebuah kekhawatiran.
good times create weak people. Gue curiga bahwa khawatir bahwa kenyamanan ini membuat anak-anak gue terlena, tidak sadar, tidak siap bahwa dunia tidak seperti kehidupannya sekarang. Sekarang apapun disediakan, ada sebuah kemewahan yang mereka bisa nikmatin. Selalu ada mobil yang oke, antar jemput mereka mau apa ada. Gue khawatir bahwa jatuhnya gue manjain, karena memang susah banget untuk gue terutama tidak ngasih apa yang anak gue minta. Walaupun memang harus gue akuin duit gak selalu ada. Gue ingat ada masa-masanya waktu Dipo mungkin masih umur 5 tahun, datang ke toko mainan bareng sama gue, tangannya di belakang kayak bapak-bapak ngeliatin mainan. Ada satu dia ngeliatin lama banget. Terus gue tanya, Dipo mau? Terus Dipo bilang, emang gak ada uangnya? Gitu. Dengar itu tuh, memang saat itu kondisi ekonomi lagi susah. Dan dengar itu tuh membuat gue ngerasa, aduh anak gue tuh ngeh bahwa kondisi keuangan lagi gak terlalu oke. Ya cukup nempel tuh, sedikit momennya tapi cukup nempel sehingga gak pengen dia ngomong gitu lagi. Gue sama Gamila waktu itu pernah ngobrol bahwa waktu itu kita mau ngapain sama Shira minta sesuatu tapi terus itu gak bisa. Terus Shira ngomong gini, masih kecil juga Shira, ya udah deh. Sedih loh orang tua dengar kayak gitu. Terus Mila ngomong, jangan sampai Shira ngomong gitu lagi ya, kapan-kapan ya, jangan sampai Shira ngomong ya udah deh gitu. Jadi ada kecenderungan untuk ngasih apa yang anak-anak pengen, walaupun sebenarnya mereka jarang minta. Nah, ketika mereka bisa dapat apapun yang mereka mau karena kondisi memungkinkan, gue khawatir itu yang menghasilkan weak people, karena weak people akan menghasilkan bad times. Dan gue gak pengen anak-anak gue mengalami masa-masa sulit karena tumbuh besar punya semuanya. Lalu gue ingat gue pernah dengar sebuah kutipan, tapi gue lupa persisnya kutipannya dari mana. Tapi kutipannya kurang lebih menjelaskan bahwa penting juga sebagai orang tua untuk memberikan ketiadaan. Dan gue tahu apaan itu memberi ketiadaan. Kalau tiada mah bukan dikasih, kan nggak ada kan gitu ya. Tapi gue ingat kutipan ini kemudian kalau nggak salah disambungin sama Bill Gates yang waktu itu bilang, uang gue nggak akan gue turunin ke anak-anak gue, uang gue akan gue sumbangin, anak gue mesti nyari uangnya sendiri. Dan walaupun tentu beda karena dia orang terkaya di dunia, tapi itu ngasih sebuah gambaran bahwa benar juga anak-anak gue ini mesti berjuang untuk dapetin apa yang mereka mau. Jadi yang paling jelas tuh mau dulu, punya kemauan. Mau lo apa sih gitu? Harus punya kemauan dulu. Baru diusahakan supaya mereka mau berjuang untuk itu. Cari tahu gimana caranya mendapatkan itu. Shaquille O'Neal juga pernah bilang di sebuah wawancara, gue bilang sama anak-anak gue, ini uang gue, bukan uang lu nyari uang sendiri gitu. Makanya anaknya disuruh sekolahin, disuruh kuliah biar nggak kayak dia gitu kurang lebihnya. Salah, biar kayak dia, biar sukses juga gitu. Dan itulah salah satu yang memperkuat gue untuk beneran mau pindah ke sini. Karena gue tahu ketika gue pindah ke sini nggak susah banget, tapi ada banyak hal yang mereka nggak miliki, banyak hal yang berubah gitu. Kendaraan pribadi nggak punya di sini. Anak-anak mesti sekolah sendiri, naik transportasi umum kemana-mana. Memberi ketiadaan adalah sesuatu yang gue niatkan. Sampai sini, gue kaget betapa mereka tidak bermasalah dengan begitu banyak ketiadaan. Kan ketika di sini kan banyak yang nggak ada, temen nggak ada, wawasan tentang sekitar mereka nggak ada, keluarga nggak ada neneknya, nggak ada hal-hal yang biasanya mereka miliki gitu. Kayak kalau biasanya mereka buka kulkas, apa yang mereka cari ada.
Sementara sekarang itu tuh nggak ada. Kayak contohnya anak-anak gue tuh dari mereka pertama kali mungkin preschool sampai terakhir kali Dipo lulus SMP, berarti 9-10 tahun, itu ke sekolah tuh pasti diantar. Shira pun sama. Tapi sekarang hanya butuh 3 hari untuk Dipo sekolah berangkat sendiri. Dan gue bisa ngebaca kebanggaan di matanya juga. Karena dia sebut sendiri, dia sebut, aku berangkat ke sekolah sendiri, kata dia gitu. Dan walaupun gue tahu untuk banyak orang itu hal yang biasa, termasuk untuk gue udah berangkat ke sekolah sendiri SMP. Dan jauh gitu naik bis. Makanya gue sempat mikir, gue nih sekarang nih, lebih tepatnya tahun lalu atau tahun sebelum itu ngeliat anak-anak zaman sekarang kok bisa ya dipercaya sama orang tuanya berangkat ke sekolah sendiri gitu. Gue mikir gue waktu itu gimana orang tua gue kok memberanikan diri untuk ngelepas gue SMP ke sekolah sendiri gitu. Kok orang tua gue berani gitu. Karena gue gak berani. Baru gue sadar orang tua gue tuh bukannya berani, orang tua gue gak punya pilihan. Seperti di sini juga sebenarnya, gak ada pilihan, orang gak ada mobil. Tapi Dipo berangkat dan pulang sendiri. Shira juga sebenarnya udah bisa sendiri, walaupun ditemenin. Tepatnya dari sisi gue sih bukan ditemenin tapi dipantau. Karena dia berangkat jalan, udah nggak nengok ke belakang. Dia nggak tahu tuh bapaknya ngikutin dia. Dia nggak tahu tuh bapaknya mantau dari seberang, nggak tahu tuh dia. Jalan aja, dia jalannya sendiri terus. Pulang juga gitu. Dan ada banyak hal yang mereka harus lakukan. Kayak Dipo nggak pernah ngangkat barang. Sekarang mesti ngangkat AC, ngangkat flat furniture gitu. Kayak kalau lo beli furniture kan diratain dulu tuh, kardus panjang gitu, bawa begituan, ngebantu gua ngerangkai. Ada mungkin belasan kardus ukuran gede, mesti di flat, mesti di lakban, mesti diikat tali rafia, ditaruh di depan, ngurusin sampah, semuanya itu anak-anak ini nggak pernah ngelakuin sebelumnya. Pas sekarang ngelakuin nggak pernah komplain sama sekali. Anak-anak lapar masak sendiri. Agak kecewa sama diri gue sendiri karena lu meragukan anak lu, ini anak lu sendiri gitu. Tapi masalahnya dulu nggak pernah kelihatan buktinya. Ada sebenarnya pandemi. Gue kaget tuh betapa cepatnya anak gue beradaptasi terhadap sekolah dari rumah, terhadap pandemi. Gue berharap bahwa kepindahan kami ke sini ini menyisakan sesuatu di benak anak-anak gue. It's not really bad time. Tapi gue berharap ini menghasilkan stronger people. Dan anak-anak gue lebih kuat lagi. Karena gue, Mila, gak ada untuk selamanya. Lu sebagai orang tua anak-anak lu, kita gak ada untuk selamanya. Harus gue akuin salah satu ketakutan terbesar gue adalah meninggal dan keluarga gue belum bisa untuk mandiri. Tapi itu yang kita harapkan dari perjuangan berada di New York ini. Memberikan ketiadaan. Gak tiada-tiada banget. Tapi cukup untuk membuat mereka punya keinginan, kemauan untuk berjuang. Untuk mendapatkan apa yang gak ada. Semoga.
Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join. Gua ada fortune cookie. Kita coba buka ya. Keren banget. Coba baca tulisannya. Gue baca ini. Mediocrity is self-inflicted. Genius is self-bestowed. Bisa nyambung ya.